Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang Bapak banggakan, adik-adikku mahasiswa peserta workshop karya tulis ilmiah dan publikasi jurnal nasional terakreditasi, yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dapat bersua kembali dengan sahabat sekalian dalam rangkaian kegiatan workshop KTI dan publikasi jurnal nasional terakreditasi yang insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan format teknik penulisan imrad dan non-imrad, itu berkaitan dengan teknik menulis artikel pada jurnal nasional terakreditasi berdasarkan pada template atau gaya selingkung jurnal. Dan kemudian tahapan selanjutnya ketika sahabat sekalian telah menyelesaikan proses penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri, ya, yang berdasarkan pada template dan gaya selingkung jurnal tertentu yang akan dipublikasi. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu sahabat sekalian pahami, yang perlu disiapkan keahlian selanjutnya adalah bagaimana kemudian cara strategi kita untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah tersebut, ya, pada jurnal nasional terakreditasi. Jadi singkat kata, pada materi ini kita akan berbicara tentang bagaimana setelah artikel ilmiah, ya, karya tulis ilmiah itu selesai kita buat, ya, berdasarkan pada pembahasan materi sebelumnya, ya, di imrad dan non imrad itu. Kemudian untuk kita publikasi bagaimana, ya, strateginya ataupun cara-cara, prosedur, trik, tips yang perlu kita perhatikan, perlu kita pahami, perlu kita siapkan sehingga artikel kita betul-betul nanti dapat dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi ini. Nah, materi pada bagian ini akan membahas tentang hal-hal terkait dengan strategi publikasi KTI tersebut. Baik sahabat sekalian, untuk bagian pertama ini sebagai pengantar lebih lanjut perlu diketahui oleh sahabat sekalian terkait dengan publikasi ilmiah itu sendiri. Kenapa, ya, kenapa kita harus melakukan publikasi ilmiah? Nah, ini ada beberapa alasan, ya. Setelah kita selesai melakukan riset, kemudian kita laporkan dalam bentuk tulisan skripsi misalkan atau tesis, ya, laporan tersebut kita telah selesaikan. Tentunya biasanya kalau hanya sebatas laporan dalam bentuk skripsi atau tesis, cukup laporan tersebut, ya, kita berikan pada lembaga di mana lembaga pendidikan di mana kita telah menyelesaikan studi dan kemudian didokumentasikan, biasanya di perpustakaan, ya. Nah, lebih jauh dari itu yang harus kita lakukan adalah publikasi karya tulis ilmiah tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan. Yang pertama, desiminasi luaran penelitian. Jadi kita di sini melalui publikasi ilmiah dapat menyampaikan, ya, menyebarluaskan informasi terkait dengan hasil riset yang telah kita lakukan. Nah, melalui publikasi ilmiah ini tentunya ilmu yang bermanfaat, ya, informasi penting dari hasil riset kita nanti tidak hanya diketahui, dinikmati oleh kita sebagai penulis ataupun penelitinya, akan tetapi dapat diketahui dan bermanfaat untuk orang lain, ya, lebih banyak, ya, atau halayak lain lebih banyak lagi, ya, yang dapat memanfaatkan
hasil dari riset kita. Jadi hasil riset kita itu lebih bermanfaat. Oleh karenanya, ketika hal tersebut ingin kita lakukan, maka caranya melalui publikasi ilmiah ini. Yaitu yang pertama. Jadi kenapa kita harus publikasi ilmiah adalah untuk diseminasi luaran penelitian kita. Yang kemudian alasan kedua, tingkatkan prestis penulis. Ya, jadi dengan publikasi ilmiah, selain hasil riset kita itu dapat diketahui oleh orang lain dapat memanfaatkan hasil penelitian kita, maka ya kita sebagai penulis atas artikel tersebut tentunya akan mendapatkan manfaat lain, ya antara lain adalah meningkatnya prestis, ya, meningkatnya penghargaan, meningkatnya kefamiliaran kita bagi para pembaca artikel yang telah kita tulis tersebut. Jadi kualitas kita itu akan diketahui oleh orang banyak melalui tulisan yang kita publikasikan. Oke, itu ya yang kedua. Jadi meningkatkan prestis penulis. Kita menjadi lebih terkenal lah. Kita akan lebih dikenali oleh orang banyak. Orang-orang yang membaca artikel kita, ya, akan dikenal ide-ide kita melalui artikel tersebut. Hal tersebut akan dapat kita peroleh ketika kita melakukan publikasi ilmiah. Selanjutnya, media penyampaian informasi, ya. Tadi hasil riset kita, informasi, pengetahuan, wawasan dan yang lainnya tentunya akan dapat tersampaikan kepada para pembaca, ya, melalui publikasi ilmiah ini. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan pengakuan dan reputasi institusi. Tadi selain prestis kita sebagai penulis akan dikenal, ya, keahlian kita akan dikenal oleh orang banyak secara personal, ya, itu kan manfaatnya kembali kepada kita sebagai penulis. Tentunya di sini dampak lain adalah lembaga kita, ya, lembaga di mana kita bekerja, lembaga di mana kita belajar. Tentunya dengan ada hasil karya tulis kita yang terpublikasi pada jurnal ilmiah tersebut, maka akan turut mendapatkan manfaat lain, ya, reputasinya akan meningkat. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus mempublikasi karya tulis ilmiah tersebut? Karena publikasi karya tulis ilmiah merupakan indikator dari kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita lihat perkembangannya melalui publikasi ilmiah ini. Jadi ketika kita melakukan publikasi ilmiah, maka kita telah turut berkontribusi untuk memajukan iptek ini. Dan selanjutnya adalah tolak ukur produktivitas suatu negara. Nah, ini produktivitasnya suatu negara, satu di antaranya dapat dilihat dari seberapa banyak, ya, publikasi ilmiah yang dilakukan. Semakin banyak, maka di sini dapat kita nilai negara tersebut, ya, produktivitas terutama dalam aspek intelektualitasnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan sedikit, sekalipun banyak gagasan-gagasan yang telah diperoleh pemakan, ya, oleh personal dari warga suatu negara, tapi tanpa publikasi, otomatis prestis orang tersebut atau juga reputasi sebuah lembaga di negara tersebut tidak akan dikenali oleh orang lain. Maka di sini perlu ada publikasi ilmiah. Nah, ini alasan-alasan, ya, beberapa di antara alasan kenapa kita harus melakukan publikasi ilmiah. Baik, kemudian selanjutnya terkait dengan jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Ristek Dikti yang memiliki kualifikasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, jadi jurnal-jurnal nasional misalkan di bidang pendidikan bahasa Arab, ya, satu di antara bahwa jurnal-jurnal tersebut
dapat dikategorikan sebagai jurnal nasional terakreditasi adalah ketika jurnal-jurnal tersebut terindeks Sinta, ya, baik Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Berarti kalau misalkan belum terindeks Sinta 1 sampai 6, maka jurnal-jurnal tersebut tidak bisa kita kategorikan sebagai jurnal nasional terakreditasi. Jadi patokannya itu ya indeksasi Sinta diantaranya. Kemudian selanjutnya, sahabat sekalian, nah ini kriteria jurnal nasional terakreditasi. Kalau tadi kita berbicara tentang berbicara tentang apa itu jurnal nasional terakreditasi. Nah, untuk pada bagian slide ini kita akan lebih jauh memahami tentang kriteria atau ciri-ciri daripada jurnal nasional terakreditasi itu ya, setelah kita memahami definisinya. Baik, yang pertama, bahwa kriteria jurnal nasional terakreditasi itu selain tadi terindeks Sinta ya yang sederhananya, bahwa karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, jadi untuk jurnal nasional terakreditasi ini khususnya ya, meskipun sebetulnya kalau pun jurnal-jurnal tersebut belum terakreditasi, tentu hal ini perlu diperhatikan, apalagi ini untuk jurnal-jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Maka karya ilmiahnya tersebut ditulis ya dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Seperti hanya kita telah mempelajari tentang IMRA dan IMRAD, itu diantaranya adalah strategi teknik untuk menjadikan karya tulis ilmiah tersebut terindikasi memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kemudian selanjutnya memiliki SSN atau International Standard Series Number ya. Jadi kita dapat melihat pada beberapa jurnal nasional yang sudah terakreditasi di sana pasti akan memiliki SSN. Kalau tidak memiliki SSN, maka syarat untuk mengajukan akreditasinya pun nanti tidak akan bisa ya. Jadi itu sudah indikator yang lain. Kemudian selanjutnya diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan dan perguruan dengan unit-unit ya. Ya. Jadi ini terkait dengan siapa yang mempublikasikan jurnal tersebut. Nah, yang mempublikasikan jurnal tersebut bisa diterbitkan oleh suatu badan ilmiah tertentu, organisasi profesi, ya, organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Ya, misalkan ada beberapa di antaranya jurnal-jurnal nasional PBA yang sudah terakreditasi, misalkan ada jurnal jurnal Arabia Tuna ya. Jurnal Arabia Tuna adalah salah satu jurnal nasional terakreditasi PBA yang sudah terindeks Sinta 2 ya, yang dipublikasikan oleh IAIN Curup ya, diantaranya itu Institut Agama Islam Negeri Curup. Kemudian juga ada Al-Bayan ya. Al-Bayan adalah satu di antara jenis satu di antara nama jurnal nasional terakreditasi PBA yang sudah terindeks Sinta 2 juga. Nah itu jadi dipublikasikannya itu oleh perguruan tinggi dengan unit di sini adalah prodinya. Mudah-mudahan ke depan prodi pendidikan bahasa Arab di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini, khususnya untuk prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab, bisa segera memiliki jurnal yang terakreditasi ya. Ini yang sedang digagas oleh kita, jurnal Arhas ya. Jurnal Arhas ini untuk jurnal di prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab. Mudah-mudahan ke depan bisa segera terindeks Sinta. Kemudian selanjutnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini kriteria lain. Jadi dalam penulisan abstraknya menggunakan dua bahasa, diantaranya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Kemudian selanjutnya memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Nah ini ya. Jadi dengan adanya kriteria ini maka kita memiliki kesempatan untuk bisa mempublikasi karya ilmiah kita di lembaga di luar lembaga kita ya. Misalkan kita kan di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, bisa kita menerbitkannya di UIN Raden Intan Lampung tadi dengan jurnal Al-Bayan ya, atau juga tadi di jurnal Arabia Tuna IAIN Curup, atau juga jurnal-jurnal lain yang mungkin bisa menjadi tempat kita mempublikasikan artikel kita itu merupakan
bagian dari langkah kita, karena itu merupakan peluang ya, peluang bagi kita untuk mempublikasikan. Karena tadi bahwa di dalam jurnal tersebut seyogianya terdiri dari beberapa institusi yang berbeda ya, latar belakang penulisnya. Kemudian selanjutnya mempunyai dewan redaksi, editor yang terdiri para ahli dalam bidangnya yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Ya, ini juga sama. Di dalam jurnal itu kan ada reviewer, itu reviewer itu nanti akan menilai artikel-artikel kita sebelum dipublikasi. Biasanya mereka berlatar belakang dari institusi yang berbeda dengan memiliki keahlian sesuai dengan bidang di jurnal tersebut. Ya, kemudian selanjutnya nanti reviewer tersebut akan mengoreksi artikel kita ya sebelum dipublish, dan mereka juga biasanya ya yang baik itu seperti yang sekarang kita lihat ya, ini berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda, atau bahkan mungkin antara dalam dan luar negeri. Nah, ini yang lebih bagus lagi. Itu ya terkait dengan kriteria jurnal nasional terakreditasi. Baik, selanjutnya, nah ini terkait dengan faktor keberhasilan publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini adalah di antara slide yang sangat penting untuk saudara semuanya perhatikan. Ketika kita ingin mempublikasi artikel kita atau karya tulis kita di jurnal nasional terakreditasi, maka ada beberapa faktor yang bisa menjadi keberhasilan atau diterima tidaknya artikel kita di jurnal tersebut ya. Nah, ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah penulisan artikel ilmiah. Ini sangat kental sekali dengan template ya, dan format tulisan yang digunakan, apakah IMRAD atau non IMRAD. Kita harus sangat memperhatikan terlebih dahulu tentang template atau gaya selingkuhnya, apakah IMRAD ataukah non IMRAD. Kalau kita menyalahi bagian ini, maka otomatis artikel kita nanti akan ditolak ya oleh pengelola jurnal atau editornya. Tapi kalau misalkan kita sesuai dengan template-nya, terlepas dari IMRAD atau non IMRAD, maka itu menjadi satu kunci pertama artikel kita dapat diterima di jurnal yang akan kita publikasikan karya tulis ilmiah kita. Selanjutnya, kita harus memperhatikan fokus dan skop kajian jurnal. Ini berkaitan dengan tema penelitian. Jangan sampai kita salah kamar ya. Kalau tadi kan salah format yang digunakan, jangan sampai salah apakah IMRAD atau non IMRAD. Nah, sekarang kita harus memperhatikan tema penelitian, fokus dan skop kajiannya. Umpamakan kita ingin mempublikasi artikel tentang kajian bahasa Arab ya, yang berbasis pada penelitian library research, misalkan penelitian kepustakaan. Maka kita harus lihat apakah jurnal tersebut skupnya menerima hasil penelitian riset library tadi ataukah tidak ya, ataukah dia merupakan jurnal yang fokus dan skupnya itu menerima hanya artikel yang berbasis pada penelitian-penelitian empiris, penelitian-penelitian lapangan yang menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk ya pemakan esensinya itu tentang pembelajaran. Maka kalau tidak ada esensi pembelajarannya, pasti artikel kita itu akan ditolak oleh jurnal tersebut. Maka ini perlu diperhatikan oleh teman-teman yang akan mempublikasi dari aspek fokus dan skop kajian jurnal. Kemudian selain itu kita harus memperhatikan ketepatan atau kesesuaian dalam pemilihan jurnal. Nah, yang harus kita perhatikan apa saja. Nah, cek kesesuaian antara tema artikel dengan fokus dan skop jurnal tadi ya. Ini berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian cek keberkalaan keterbitan pada jurnal yang hendak kita tuju. Kita juga harus melihat ini terbitnya kapan. Apakah terbitnya masih lama setelah kita submit ataukah bisa segera. Nah, kalau misalkan lama ya otomatis di sini kan di satu sisi sebetulnya positifnya kita memiliki kesempatan untuk bisa merevisi artikel kita ketika artikel tersebut belum sempurna ya berdasarkan review ataupun penilaian jurnal tersebut. Tapi kalau misalkan jurnal kita sudah bagus, kalau misalkan masih lama diterbitkan ya otomatis kita di sini hanya menunggu waktu ya lama. Nah, makanya kalau misalnya kita sudah hakul yakin ya dengan melihat
artikel kita sesuai dengan template-nya, kemudian substansinya juga sudah benar, maka kita bisa segera memilih jurnal yang akan segera terbit. Oke, itu kemudian cek peer review policy, apakah ada proses review ataukah tidak. Ini juga sama ya, kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan review yang ada di dalam jurnal tersebut bisa menjadi bagian dari cek yang kita lakukan sebelum mempublikasi. Kemudian cek frekuensi terbitan dan juga cek pihak publikasi, yaitu diterbitkannya oleh institusi mana, kita juga perlu memperhatikan tentang hal itu. Baik itu ya, jadi faktor keberhasilan publikasi dapat kita lihat dari 3 unsur ini, penulisan artikel ilmiah, tema penelitian, dan juga kita memperhatikan beberapa kesesuaian dalam pemilihan jurnal. Selanjutnya, nah ini terkait dengan strategi submit naskah KTI, submit naskah KTI atau karya tulis ilmiah, artikel kita pada jurnal nasional terindeks Sinta itu strateginya apa saja. Ini kita sudah mulai masuk pada tip triksnya ya, di luar tadi 3 faktor keberhasilan. Nah ini antara lain ya, yang pertama bisa kita pahami dari alur ini, dari tengah dulu ya, ini ada segi 4 di dalamnya dituliskan pernyataan bahwa template adalah gaya selingkung atau format yang dibakukan untuk keperluan publikasi artikel. Nah ini berkaitan dengan sesuaikan artikel dengan template. Nah, itu yang paling pertama ya. Strategi yang paling pertama sebelum kita menulis artikel dan kemudian sebelum mensubmitnya, kita harus betul-betul melihat, menganalisis, mereview apakah artikel kita itu sudah sesuai dengan template ataukah tidak. Nah, karena template itu merupakan sesuatu yang sudah dibakukan atau gaya selingkung format atau gaya selingkung yang sudah dibakukan oleh jurnal tertentu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan template ini, maka tadi yang akan kita terima adalah penolakan. Sekali lagi, perhatikan template, perhatikan gaya selingkung, sudah sesuaikah formatnya ataukah tidak. Nah, itu template itu dapat kita jadikan sebagai pedoman penulisan, ya pedoman penulisan, kemudian tadi masalah teknik penulisan imran dan imradnya, kemudian tata bahasa dan ejaan, ukuran huruf, ya jenis huruf, spasi dan sebagainya itu akan menjadi pedoman kita ketika kita melihat template. Kemudian bagaimana cara pembuatan tabel, gambar, ya referensi dan yang lainnya, kita akan melihat dari template itu apakah menggunakan Mendeley ataukah bukan, ataukah Zetero dan yang lainnya, kita berpedoman pada template jurnal itu karena sudah dibakukan oleh jurnal. Jadi sekalipun ada template lain di jurnal itu yang kita anggap lebih bagus, ya tetap patokannya adalah template di jurnal yang akan kita publikasi. Kalau berbeda sekalipun bagus pasti itu akan ditolak. Kemudian ini ada pahami alur penerbitan naskah di jurnal, ya nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya. Kemudian baca panduan penulisan artikel, author guideline. Nah ini kan ada aturan-aturan atau pedoman yang harus kita ikuti sebagai penulis. Di sini juga harus kita perhatikan apa saja yang harus kita lakukan sebagai penulis di jurnal yang akan kita publikasi. Kemudian baca etika publikasi, ya publication ethic, diantaranya ya biasanya itu masalah plagiarisme, masalah plagiasi, ya plagiasi itu ya meniru ya. Jadi jangan sampai artikel kita itu merupakan duplikasi dari artikel yang telah diterbitkan. Nah, itu jangan sampai. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi ingat, pokoknya yang harus pertama kali kita lihat itu strategi submit naskah pada jurnal adalah lihat template, lihat gaya selingkung jurnal. Ya, pahami alurnya, lihat apa saja pedoman untuk kita sebagai penulis dan juga etikasi publikasinya. Next. Nah, ini terkait dengan fokus and scope jurnal PBA. Nah, ini sudah masuk lebih mengkerucut ya bahasan kita spesifik kepada fokus dan scope yang berkaitan dengan jurnal-jurnal pendidikan bahasa Arab yang terakreditasi ataukah yang belum terakreditasi. Nah, kita nanti akan melihat diantaranya ya ini sebetulnya di luar ini ada beberapa fokus lain yang terdapat dalam beberapa jurnal yang lainnya. Ini satu di antaranya yang saya ambil dari beberapa jurnal, misalkan
fokus dan skopnya itu ketika temanya berkaitan dengan teaching and learning Arabic, jadi pembelajaran bahasa Arab. Kalau artikel kita, karya tulis ilmiah kita itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, maka di situ kita bisa masuk. Kemudian strategi of Arabic teaching and learning ya, strategi pembelajaran bahasa Arab. Kalau berbicara tentang strategi, kita bisa masuk mempublikasi. Kemudian Arabic Curriculum Design and Development ya, desain dan pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kalau berkaitan dengan itu kita bisa masuk juga. Kemudian Modern Standard Arabic Language Teaching and Learning, ya standar pembelajaran bahasa modern. Berkaitan dengan itu masuk. Teknologi of Arabic Language Teaching and Learning. Nah, ini berkaitan dengan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Silahkan yang punya artikel tentang itu bisa dipublikasi pada jurnal yang fokus and scope-nya tentang teknologi pembelajaran bahasa Arab. Atau Media of Arabic Language Teaching and Learning, ya media pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya Arabic Literature and Teaching. Ya, literatur pembelajaran bahasa Arab, ya kajian-kajian tentang penelitian kepustakaan bahasa Arab di sini bisa juga. Dan Arabic Language Planning, ya perencanaan pembelajaran bahasa Arab atau Arabic Language Testing, tes pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini silahkan oleh sahabat sekalian lihat di dalam jurnal itu fokus and scope-nya apakah seperti ini ataukah mungkin ada fokus lain yang ditawarkan. Kalau artikel kita relevan sesuai, maka silahkan dipublish. Kemudian selanjutnya, nah ini saya mencoba untuk mengenalkan pada sahabat sekalian beberapa jurnal pendidikan bahasa Arab yang terindeks Sinta ya. Ini ada yang terindeks Sinta 2, Sinta 3 dan Sinta 4. Mungkin di luar di luar beberapa jurnal yang terindeks Sinta 2 sampai 4 ini ada beberapa jurnal lain di luar sana yang belum saya himpun di sini. Nanti bisa teman-teman untuk mengacu pada jurnal tersebut kalau memang ada. Tapi paling tidak teman-teman silahkan saya menyarankan untuk beberapa jurnal yang terindeks Sinta 432 ini ya, jurnal pendidikan bahasa Arab, teman-teman semuanya paling tidak memiliki user dulu nih, user ID ya. User ID atau memiliki akun di dalam jurnal-jurnal ini. Paling tidak kalau nanti kita sudah memiliki artikel yang siap submit, yang siap publish, tinggal saudara submitkan ya. Tinggal saudara submit dan publikasikan nantinya. Nah, ini jurnalnya apa saja? Pertama ada jurnal Arabi. Arabi ini Journal of Arabic Studies. Ya, juga jurnal Arabiyat, jurnal pendidikan bahasa Arab dan kebahasa Araban. Nah, ini dikeluarkan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN ini ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Coba nanti oleh teman-teman saya akan kasih di kolom komentar video ini ya untuk link-link website, link-link jurnal ini ya. Sekali lagi ada jurnal Arabi, jurnal Arabiyat, jurnal Izdihar, kemudian jurnal Al-Bayan tadi yang dipublikasi oleh UIN Raden Intan Lampung, kemudian ada jurnal Arabiyatuna oleh UIN Curup, ada jurnal Ijaz Arabi nih oleh UIN Malang, kemudian ada Al-Sinatuna. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang berminat untuk mempublikasi karya tulis ilmiahnya pada jurnal-jurnal Sinta 2, silahkan bisa mengakses, membuat username pada beberapa jurnal tersebut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lebih ada 7 jurnal bersinta 2. Kemudian untuk Sinta 3 ini bisa saudara dipublikasi pada jurnal Al-Mahara. Kemudian juga ada jurnal At-Ta'rib. Nah, itu udah 9 ya. Kemudian selanjutnya pada Sinta 4 ada jurnal Al-Mi'yar. Ini jurnal ilmiah pembelajaran bahasa Arab dan kebahasa Araban. Nah, nanti kalau artikelnya tentang pembelajaran bahasa Arab bisa dipublikasi di sini. Kemudian ada jurnal Arabia, kemudian juga ada jurnal Al-Faduna. Ini kurang lebih ada 12 jurnal. Silahkan, paling tidak sahabat kalau sudah punya user ID, punya akun di 12 jurnal ini, ketika nanti memiliki karya tulis ilmiah, ya, atau paling tidak sekarang nih dalam kegiatan workshop ini sampai akhir kegiatan workshop nanti, silahkan salah satu dari jurnal ini saya menghimbau untuk memilihnya ya, sehingga nanti sahabat sekalian akan memiliki karya tulis ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta ini.
Baik, selanjutnya sahabatku sekalian, nah ini tentang alur publikasi karya tulis ilmiah berbasis OJS. Jadi memang sebetulnya tidak hanya pada jurnal nasional PBA yang sudah terakreditasi, terindeks Sinta, ya pada jurnal yang belum terindeks Sinta juga, ya sama, kita akan melewati beberapa proses. Jadi tidak berarti begini, sekarang misalkan kita selesai menulis artikel, kemudian kita submit, lantas esok hari langsung terpublikasi. Ya, kita ada proses, ada waktu. Tapi minimal kalau kita sudah mensubmit, ya minimal kita punya apa? Punya tabungan. Kita tinggal menunggu nanti dari tinggal menunggu dari pihak penerbit apakah jurnal kita akan segera diterbitkan ataukah ada beberapa revisi yang harus dilakukan. Ya di sini kita tinggal menunggu kan kalau sudah submit. Tapi kalau kita belum submit sama sekali ya kita tidak akan mengikuti, tidak akan tahu bagaimana progres perkembangannya. Nah ini alurnya ya, ada beberapa alur diantaranya nanti saudara mensubmit artikel, selanjutnya nanti setelah disubmit itu akan ada preliminary review, akan ada review pertama yang dilakukan oleh para editor. Apakah nanti artikel saudara itu di-reject ataukah di-accepted, ya diterima. Kalau ternyata tidak sesuai pemakan dari segi template-nya, tidak sesuai dengan fokus and scope-nya, pasti ini di-reject, akan ditolak. Tapi kalau ternyata scope-nya sesuai, format untuk template-nya juga sesuai, nanti akan masuk pada tahap review oleh editorial team. Ya, jadi ada review lebih lanjut. Kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya. Apakah nanti dimungkinkan kalau berdasarkan penilaian tim editorial ini revisinya tidak terlalu begitu banyak atau masih memungkinkan untuk direvisi dalam waktu yang tidak begitu panjang, nanti akan kita diminta untuk merevisi draft artikelnya. Tapi kalau ternyata berat ya nanti akan ditolak, rejected. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi sebelum mensubmit, paling tidak tadi fokus and scope, artikel, kemudian juga template, kemudian substansinya kita betul-betul disiapkan dengan baik dan benar. Selanjutnya kalau sudah proses revisi, nah ini ada review, double blind review. Ini lebih lanjutnya nanti oleh para review. Ini kan 3 tahap ini penilaian masih oleh editorial team. Nah lebih lanjut nanti akan dilihat lagi oleh para review. Selanjutnya nanti oleh review kalau ternyata masih ada yang perlu diperbaiki nanti akan ada revisi. Selanjutnya setelah revisi dilakukan tahap kedua revisi nanti akan ada language editing ya, edit dari segi bahasa dan yang lainnya. Ini sudah kita udah ada optimisme nih, udah mau mulai masuk ke dalam proses publikasi. Selanjutnya nanti setelah edit bahasa ada final draft dan otomatis setelah melewati beberapa tahapan ini nanti kita ataupun artikel kita tersebut ya karya tulis ilmiah kita itu akan terpublikasi di jurnal itu. Jadi ini ya, ini sebagai apa ya? Sebagai informasi untuk mengingatkan kita ya. Sekali lagi tidak hanya jurnal nasional terakreditasi Sinta, sekalipun jurnal itu adalah jurnal yang belum terakreditasi, pasti tahapannya akan melewati beberapa tahap ini kalau jurnalnya berbasis OJS atau Online Journal System. Tapi kalau tidak OJS ya, tapi sekarang kan sudah jarang orang-orang sudah menggunakan jurnal berbasis OJS ini. Makanya kalau misalkan artikel kita ketika sudah disubmit tidak esok lusa langsung terbit ya kita di sana ada waktu untuk menunggu. Sekali lagi, kalau strategi-strategi tadi kita perhatikan, insya Allah ya kita punya harapan besar untuk bisa diproses publikasinya. Baik sahabat sekalian, terakhir, nah ini yang perlu saya sampaikan, supaya artikel kita itu bisa diterima oleh pengelola jurnal, ya pada jurnal nasional pendidikan bahasa Arab tertentu yang sudah terakreditasi Sinta. Selain beberapa strategi yang tadi telah disampaikan, nah ini yang lebih penting juga terkait dengan cek plagiarisme. Ya satu diantaranya kita menggunakan cek plagiarisme Turnitin. Nanti kita cek dulu ya supaya mengantisipasi agar artikel kita itu ketika sudah tersubmit tidak segera atau tidak ditolak langsung lah oleh para pengelola. Kita nanti cek Turnitinya apakah
similarity ataupun kesamaan yang ada dalam artikel kita itu dengan artikel-artikel lain yang sudah terpublikasi, besar, tinggi ataukah tidak. Nah, kalau misalkan tinggi kan kita bisa apa? Bisa mengolahnya lagi, kita bisa memparafrasikan ya. Kita bisa mengolah artikel kita untuk kemudian cek plagiarisme dari sisi similarity-nya itu nggak terlalu begitu tinggi ya. Ya memang kalau 0% langsung tidak mungkin, minimal kita bertahap ya, usahakan kalau bisa ya di bawah 50%, sehingga nanti proses editingnya, revisinya nggak terlalu begitu tidak terlalu begitu merepotkan ya atau membebani kita. Yang penting sebetulnya kalau artikel itu bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang, insya Allah ini Turnitin kita akan aman dari sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini baik itu tulisan kita sendiri atau juga tulisan orang lain apalagi. Jadi ketika kita menuliskan temuan-temuan penelitian ataupun referensi yang kemudian temuan penelitian, konsep referensi tersebut sudah ada pada artikel-artikel sebelumnya, nah kita harus apa? Mengutip kembali tempat di mana kita memperoleh artikel itu, apakah dari buku, apakah apalagi dari jurnal ya. Kita menuliskan tempat di mana kita mengutip artikel tersebut. Jangan sampai kita tidak menuliskan. Nah, kalau tidak menuliskan nanti akan tercek plagiarismenya ya, similarity-nya akan sama dengan yang lain. Nah, itu mungkin sahabat sekalian yang saya bisa sampaikan terkait dengan strategi publikasi. Jadi silahkan ini dilihat kembali tadi ya, penyampaian dari awal terutama untuk strategi publikasi yang harus kita perhatikan itu apa. Sehingga nanti artikel kita setelah disubmit bisa diproses publikasinya oleh jurnal nasional terakreditasi tadi, dan kemudian kalaupun ada revisi ataupun perbaikan tidak begitu banyak, sehingga tidak akan membebani kita. Kita punya optimisme untuk bisa segera terbit di jurnal terindeks INTA tersebut. Untuk link-link jurnal yang tadi Bapak sampaikan ya, yang 12 jurnal terindeks INTA, insya Allah nanti akan di-share di kolom video ini, kolom komentar video ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengakses segera untuk membuat username dulu. Setelah username tersebut dibuat, kemudian selanjutnya silahkan bisa segera disubmit artikelnya ketika sudah selesai proses penulisannya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian dalam kegiatan workshop KT ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.